Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajarannya yaitu pada matematika umum atau matematika wajib pada kelas 12 IIS. Kita pembelajarannya masih secara daring, yaitu kita melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Yang sebelumnya sudah kita pelajari yaitu mengenai ukuran pemusatan data untuk data tunggal. Kalau yang kedua yaitu mengenai ukuran pemusatan data untuk data berkelompok. Ini sebenarnya tidak jauh berbeda, yang dibahas itu juga, tetapi bedanya yang kemarin itu datanya berbentuk data biasa, kalau yang sekarang ini sudah dikelompok-kelompokkan. Yang dibahas juga mengenai rataan hitung, modus, dan nilai median. Yang pertama langsung saja, yang pertama itu mengenai rataan hitung. Bedanya ini dikelompokkan ya. Untuk data yang disajikan dalam daftar distribusi frekuensi, maka rataan hitungnya dapat ditentukan dengan rumus seperti ini ya. Ini S bar itu adalah melambangkan rataan hitung. Berikutnya X1 dikali dengan F1. X1 ini adalah nilai, kalau kemarin itu langsung data, kalau data tunggal. Kalau untuk data berkelompok ini adalah nilai titik tengahnya, nilai tengah kelasnya. Kalau kita cari nilai tengahnya, kalau untuk mencari nilai tengah itu sudah kita pelajari pada sebelumnya, itu batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi dengan 2. Ya, berarti ini titik tengah untuk pertama dikali dengan frekuensinya, kita kali dengan frekuensinya, ditambah dengan ini titik tengah yang kedua dikali dengan frekuensinya, dan berikutnya titik tengah yang ketiga dikali dengan frekuensinya, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah titik tengah yang terakhir dikali dengan frekuensi yang terakhir, dibagi dengan ini F1, berarti frekuensi 1 ditambah dengan frekuensi 2 atau jumlah dari seluruh frekuensi. Atau dengan kata lain, rumus rataan hitung atau X bar-nya sama dengan sigma, ini melambangkan adalah jumlah ini ya, berarti ini jumlah sigma XI, berarti titik tengahnya XI dikali dengan FI. FI ini melambangkan adalah frekuensinya, dimana I-nya itu sama dengan 1, berarti dimulai dari 1 sampai N, sampai yang terakhir, dibagi dengan sigma FI, sigma dari frekuensinya, dimana I sama dengan 1 sampai N. Jadi keterangannya X bar itu adalah rataan hitung. Lalu XI adalah titik tengah kelas interval ya, ini XI-nya berarti melambangkan titik tengah pada kelas interval. Kalau FI itu adalah frekuensinya dari XI ya, kalau X-nya 1 berarti frekuensi yang ke-1, kalau X-nya 2 berarti frekuensi yang kedua. Kalau N itu adalah banyaknya kelas interval, tergantung kelasnya berapa banyaknya. Kita lanjutkan untuk contoh soalnya. Hitunglah nilai rata-rata dari data berikutnya. Kalau kemarin kan mudah kita mencarinya, kita jumlahkan semua data lalu kita bagi dengan banyaknya data. Ini sebenarnya pada hakikatnya juga sama. Ini nilai yang pertama itu nilai 9 sampai nilai 11 itu ada 7 buah ya. Kita tidak tahu berapa nilai 10, mungkin bisa jadi 3 buah, nilai 11-nya berapa lagi gitu ya. Lalu berikutnya ini data berikutnya 12 sampai 14 ada 5 buah, lalu frekuensinya 5 ya. Lalu datanya 15 sampai 17 itu adalah 10. Lalu 18 sampai 20 yaitu 6, 21 sampai 23 yaitu 2. Ini kalau urutan datanya ini seirama ya. Ya, kalau panjangnya berarti ini 3 ya 3 seluruhnya. Jadi penyelesaiannya, yang pertama kita buat soalnya dulu. Ini untuk data, ini frekuensinya kita buat FI. Ini kita salin aja ke bawah, berarti 7, 5, 10, 6, 2. Lalu berikutnya kita jumlahkan, inilah sebagai N-nya. Ya, jumlahnya atau N-nya adalah 30. Kalau kita jumlahkan, frekuensinya adalah 30. Lalu berikutnya, yang ini kita cari XI. XI itu adalah titik tengah yang ini. Antara 9 dengan 10 tentunya titik tengahnya adalah 10. Atau kita cari juga bisa 9 ditambah dengan 11 yaitu 20 dibagi dengan 2, hasilnya juga 10. Itu untuk mencari XI. Kalau FI-nya sudah ini saja kita salin ya frekuensinya. Kalau XI-nya berarti ini titik tengahnya. Berikutnya titik tengah yang datang kedua yaitu 12 ditambah dengan 14. 12 ditambah dengan 14 yaitu 26 dibagi dengan 2 berarti 13. Itu titik tengahnya adalah 13. Yang berikutnya adalah 15 sampai 17, titik tengahnya adalah 16. Kita dapat dari 15 ditambah dengan 17 yaitu 32 dibagi dengan 2 berarti 16. Berikutnya data yang keempat yaitu titik tengahnya ini 18 tambah 20 berarti 38 dibagi dengan 2 berarti 19. Berikutnya 21 sampai 23 itu titik tengahnya 22 didapat yaitu 21 tambah 23 berarti 44 dibagi dengan 2 berarti 22. Ya, sudah bisa kita menentukan
titik tengahnya. Berarti XI-nya adalah titik tengah, kalau FI-nya adalah frekuensinya. Lalu kolom yang keempat yaitu FI dikali dengan XI, ya tinggal kita kali FI dikali dengan XI, berarti 7 dikali dengan 10 berarti 70, 5 kali 13 berarti 65. Berikutnya 10 dikali 16 itu 160, 6 dikali dengan 19 itu 114, 2 dikali dengan 22 berarti 44. Lalu kita cari yaitu jumlahnya atau sigmanya. Kita jumlahkan seluruhnya ini, FI dikali dengan XI yaitu 453. Inilah yang sebagai sigma FI dikali dengan XI. Ya, ini jumlah dari seluruhnya. Maka kita masukkan ke dalam rumus X bar atau rata-rata sama dengan sigma FI dikali dengan XI. Berarti jumlah dari FI dikali dengan XI yaitu jumlahnya adalah 453. Lalu dibagi dengan sigma FI. Ini sigma FI-nya, sigma dari frekuensinya. Jumlah dari frekuensinya adalah 30. Jadi yang di atasnya kita dapat dari sini, lalu yang 30-nya didapat dari jumlah dari frekuensinya itu 30. Ya, jadi 453 dibagi dengan 30, maka hasilnya adalah 15,1. Jadi nilai rata-ratanya adalah 15,1. Itu mengenai rataan hitung atau mencari nilai rata-rata untuk data berkelompok. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ditanya langsung pada kolom komentarnya juga boleh. Berikutnya langsung kita masuk ke modus. Modus itu atau disebut dengan data yang paling banyak frekuensinya atau data yang sering muncul. Untuk data yang dikelompokkan dalam daftar distribusi frekuensi, modusnya dapat ditentukan dengan rumus seperti ini ya. Modusnya yaitu MO, ini disingkat dengan modus. MO ini sama dengan, ini kita singkat aja B besar B kecil ya. Itu melambangkan adalah tepi bawah kelas modus sebenarnya ini ya, atau batas bawah nyata kelas modusnya. Ini ditambah dengan P, itu P itu adalah panjang, dikali dengan D1. D1 itu adalah selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ya, nanti selisih kelasnya maksudnya frekuensinya berapa selisihnya dengan kelas sebelumnya. Nanti dibagi dengan D1 yang tadi ditambah dengan D2, yaitu ini selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. Jadi sebelum kita menentukan ini kita harus tahu dulu di mana kelasnya. Jadi kita menentukan kelasnya itu mana frekuensi yang paling terbesar, itu yang terlebih dahulu kita tentukan. Jadi modus itu adalah MO. Jadi B besar B kecil itu adalah kalau sudah kita tentukan kelasnya, tentunya nampak kelasnya berapa ke berapa ya. Lalu kita tentukan batas bawah nyata kelas modusnya atau tepi bawah kelas modus ya. Tepi bawah kelas modus, lalu kita tentukan panjangnya berapa, lalu selisihnya dengan kelas sebelumnya dan selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya ya. Lebih jelasnya langsung kita lanjut ke contoh soal. Ya, tentukan modus dari data berikut. Jadi ini datanya 1 sampai 5 2, 6 sampai 10 ada 4, 11 sampai 15 ada 10, 16 sampai 20 ada 16, 21 sampai 25 ada 13. Ini kenapa saya lingkari merah? Inilah kelas modusnya. Berdasarkan apa kita mencari kelas modusnya? Kalau modus itu adalah data yang paling banyak muncul ya, kita cari frekuensi yang paling banyak. Paling banyak itu 16. Ya, ini yang paling terbanyak. Jadi kelasnya kita dapat adalah 16 sampai 20. Jadi mudah saja langsung kita tebak yang paling banyak nilai frekuensinya itulah sebagai kelas modusnya. Ya, ini kebetulan yang paling terbesar adalah 16, maka diketahui kelas modusnya adalah 16 sampai 20 ini. 16 sampai 20 dengan frekuensinya adalah 16. Kalau sudah seperti ini baru kita menentukan B besar B kecilnya adalah tepi bawah kelas modus. Kalau tepi ingat ya, kalau kemarin sudah kita pelajari, kalau tepi itu adalah batas bawah dikurang dengan 0,5, berarti hasilnya adalah 15,5. Lalu P itu adalah panjang, ya panjangnya kita hitung saja. Jangan kita kurangkan ya, 20 kurang 16 hasilnya 4. Yang mudahnya kita hitung aja 16, 17, 18, 19, 20, maka hasilnya adalah 5. Kalau D1 yaitu selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kalau kelas sebelumnya berarti 16 dikurang dengan selisihnya, baru dikurang. Kalau selisih 16 kurang 10 berarti 6. Kalau di D2 yaitu selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya, berarti dikurang dengan 13. 16 dikurang dengan 13 hasilnya 3. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya, modus MO sama dengan B besar B kecil ditambah dengan panjang ya.
dikali dengan D1 selisih dengan sebelumnya dibagi dengan D1 ditambah dengan D2 selisih dengan sesudahnya. Maka sama dengan kita masukkan saja angka-angkanya lagi, 15,5 B besar B kecilnya ditambah dengan panjangnya 5, dan dalam kurungnya adalah ini D1-nya 6 dibagi dengan 6 ditambah dengan D2-nya adalah 3 sama dengan ini jangan ditambahkan dulu ya, 15,5 ditambah dengan 5, jangan itu diselesaikan terlebih dulu. Tetapi yang sebelah sini kita selesaikan terlebih dulu, yaitu 15,5-nya tetap. Ini 5 dikali dengan 6, 5 kali 6 berarti 30 dibagi dengan 6 ditambah dengan 9, 3 berarti 9 ya. Jadi sama dengan 15,5 ditambah dengan 30 per 9 ya. Ini 30 bagi 9 kita cari nanti ya, sama dengan ini tetap dulu 15,5 ditambah dengan 30 bagi 9 hasilnya adalah 3,3. Maka 15,5 ditambah dengan 3,3 maka hasilnya adalah 18,8. Jadi nilai modusnya adalah ini ya, 18,8 bukan 15,8 tapi 18,8. Ini salah buat. Kita lanjut, ini sudah kita bahas mengenai modus. Yang modus itu pokoknya nilai yang paling banyak muncul. Jadi rentan angkanya di sini ya 16 sampai 20. Ini tentunya tidak mungkin angkanya luar dari sini karena yang paling banyak muncul itu adalah di 16 sampai 20. Kita lanjut ke median. Kalau median itu adalah data yang berada di tengah-tengah ya. Kalau kita urutkan, tentunya data yang di tengah-tengah itulah yang disebut dengan median atau data tengah. Kalau data berkelompok bagaimana lagi kita mencarinya? Ya, untuk data yang dikelompokkan dalam daftar distribusi frekuensi, median dapat ditentukan dengan rumus sebagai ini. Ya, sebelum kita menentukan rumus ini, kita harus menentukan kelasnya dulu ya. Kalau untuk menentukan kelasnya ya, kalau data tengah berarti kita cari di tengah-tengahnya dulu. Di mana yang tengah-tengah itulah sebagai kelas modusnya. Nanti lebih jelasnya ke contoh soal. Berikutnya adalah rumusnya adalah ME sama dengan B besar B kecil. ME itu adalah median. B besar B kecilnya adalah tepi bawah kelas median atau batas bawah nyata kelas, sama dengan tadi. Ditambah dengan P itu adalah panjang kelas, ya panjang kelasnya. Lalu dikali dengan ini N ini adalah banyaknya data. Jadi berapa jumlahnya seluruhnya itu sebagai N-nya dibagi dengan 2 dikurang dengan F. F itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu kalau jumlah yang sebelumnya, data sebelumnya nanti sudah kita tentukan kelasnya terlebih dahulu. Nanti yang sebelumnya kita jumlahkan seluruhnya, sama dengan tadi. Kalau kita jumlahkan seluruhnya yang sebelumnya, kalau tadi kan selisih dengan sebelumnya. Kalau F ini adalah jumlah yang sebelumnya dijumlahkan seluruhnya, itulah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Dibagi dengan FM. FM itu adalah frekuensi kelas median, ya frekuensi pada kelas yang ditentukan. Ya, ini untuk kelas median adalah kelas dengan frekuensi kumulatif mencapai setengah atau lebih. Ya, ini kita cari kelasnya, kita bagi 2, berapa jumlahnya kita bagi 2. Bukan kelas yang terletak di tengah-tengah, bukan yang di tengah-tengahnya, bukan berdasarkan tabel yang di tengah-tengahnya kita cari ya. Jadi berdasarkan ini dibagi dengan 2 jumlahnya. Lebih jelasnya kita contoh soal. Ini tentukan median atau data tengah dari data berikut ini. Datanya 6 sampai 10 itu ada 8, 11 sampai 15 ada 2, 16 sampai 20 ada 5, 21 sampai 25 ada 18, 26 sampai 30 ada 7 buah. Ini kenapa yang 21 sampai 25 yang dilingkari merah? Karena inilah data yang di tengah. Bukan ini berdasarkan angka terbesar ya, bukan seperti itu. Tetapi kita cari angka data yang di tengah. Bukan, kalau kita lihat ini data di tengahnya adalah ini ya 16 sampai 20, bukan berdasarkan tabelnya ini, tetapi kita cari ini kalau kita jumlahkan seluruhnya adalah 40. Ya kan? Kalau kita jumlahkan seluruhnya adalah 48 tambah 2 10 tambah 5 15 tambah lagi 18 berarti 33 ditambah dengan 7 berarti 40 ya. 40 kalau kita bagi, kalau di tengah tentunya 20 dibagi dengan 2 ya, tentunya 20. Kalau 20 posisinya di mana? Ini baru 8, ini baru 10, ini baru 15, 20 tentunya di dalam ini. Maka yang inilah kita menentukan 21 sampai 25 itulah data yang di tengahnya, tentunya di dalam ini ya. Ini mudah menentukannya ya. Jadi kita jumlahkan seluruhnya, kita bagi 2, dapatnya adalah 20. Kita cariin 20-nya di mana posisinya. Nah, ini baru 8, kita jumlahkan lagi baru 10, kita jumlahkan lagi baru 15, belum ketemu 20-nya.
20-nya tentunya berada di dalam ini. Bukan yang ini kita cari di mana tengahnya tabelnya, bukan seperti itu ya. Jadi inilah baru kita dapat kelasnya itu 21 sampai 25, yaitu pada frekuensi 18, juga bukan berdasarkan frekuensi terbanyak. Kalau frekuensi terbanyak itu kita mencari modus namanya. Ya, sudah dapat ya kelasnya. Ya, ini cara mencari kelas. Terlebih dahulu kita harus mencari kelas mediannya, yaitu dengan cara jumlah frekuensi dibagi 2, yaitu N dibagi 2. Ya. Sama dengan 40 dibagi dengan 2, yaitu 20 ya, 20. Ya. Jadi data di tengahnya adalah 20, yaitu berada pada kelas 21 sampai 25. Ini 20 tadi. Dengan frekuensi adalah 18. Maka diketahui kalau sudah dapat 21 sampai 25, maka diketahui B besar B kecilnya atau tepi bawah kelas modusnya, yaitu ini kalau batas bawahnya 21 dikurang dengan 5 berarti 0,5 berarti 20,5, itu B besar B kecilnya. Kalau panjangnya ya juga mudah kita hitung, 21, 22, 23, 24, 25 berarti ada 5 panjangnya. Kalau N-nya itu adalah jumlah seluruhnya, frekuensinya berarti 40. Lalu F-nya itu adalah frekuensi kumulatif. Ya, frekuensi kumulatif berarti ini frekuensi yang sebelum pada kelasnya ini sebelumnya kita jumlahkan seluruhnya. 8 tambah 2 tambah 5 yaitu adalah 15. Kalau FM adalah frekuensi pada kelasnya. Frekuensi pada kelas median yaitu ada 18. Maka nilainya FM adalah 18. Ya, sudah bisa kita menentukan ini ya. Kita lanjut masuk ke rumusnya, yaitu ME sama dengan B besar B kecil tambah P dikali dengan N bagi 2 dikurang dengan F dibagi dengan FM. Yaitu median sama dengan ini tepi bawahnya tadi 20,5 ditambah dengan panjangnya adalah 5. Dalam kurungnya adalah N-nya itu banyaknya data tadi adalah 40. 40 dibagi dengan 2 dikurang dengan FM. Kalau F-nya adalah frekuensi kumulatif ya, yang sebelumnya kita jumlahkan hasilnya adalah 15 dibagi dengan FM-nya adalah frekuensi pada kelasnya yaitu 18 ya. Berikutnya sama dengan tadi, bukan ini yang kita jumlahkan dulu tetapi kita selesaikan dalam kurung dulu yang sebelah sininya dulu, nanti baru kita jumlahkan. Berarti ME sama dengan 20,5 ditambah dengan ini 5-nya tetap, ini dulu 40 dibagi dengan 2 berarti 20 dikurang dengan 15 dibagi dengan 18. Selanjutnya ini lagi kita kurangkan. Berarti ME sama dengan 20,5 ditambah dengan 5. Ini 20 dikurang dengan 15 berarti 5. 5 dibagi dengan 18. Lalu ini kita kalikan ke sini dulu. 5 kali 5 ya. Berarti ME sama dengan 20,5 ditambah dengan 5 kali 5 berarti 25 per 18. Jadi ME sama dengan 20,5 ditambah dengan ini 25 dibagi 18 berarti 1,4. Baru kita jumlahkan 20,5 ditambah dengan 1,4 sama dengan 21,9. Jadi nilai data di tengahnya adalah 21,9. Jadi nilai mediannya adalah 21,9. Ya, sebenarnya tidak terlalu rumit untuk mencari rataan hitung modus dan median untuk data berkelompok. Ya, kalau ada pertanyaan dan sanggahan boleh langsung diisi pada kolom komentar juga bisa, atau langsung di WA pada saya juga bisa. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada penyampaian saya yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.